Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Hari ini kita sampai di minggu ke-6, kita akan membahas soal bangkit pada hari yang ketiga, bangkit pula dari kematian. Oke, mari kita buka ayatnya di Yohanes 20 ayat 11 sampai 17. PowerPoint bisa ditampilkan. Bapak Ibu Saudara nggak bawa Alkitab boleh lihat di depan. Ayatnya sudah ada di depan. Kita akan baca bergantian Bapak Ibu Saudara. Saya ayat yang ganjil Bapak Ibu Saudara, ayat yang genap gitu ya. Kita akan baca bergantian. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampak olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Ayat 17 kita baca sama-sama 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allah." Amin Bapak Ibu Saudara. Berkatilah setiap orang yang baca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita udah tiba di minggu ke-6, kita akan bahas soal kebangkitan Kristus. Kenapa kebangkitan Kristus harus dibahas? Kenapa kebangkitan Kristus masuk dalam Credo Rasuli? Itu yang jadi fokus pemberitaan firman hari ini. Karena kalau kita menjelaskan esensi atau kita menjelaskan soal makna dari kebangkitan, akan ada waktu yang lebih tepat untuk membahas itu di hari Paskah. Betul ya Bapak Saudara ya? Karena Paskah adalah hari kebangkitan. Hari ini kita akan membahas Credo Rasuli. Sekali lagi saya ingatkan, saya kembali reminder bahwa Credo Rasuli bukan firman Tuhan, tapi cerminan firman Tuhan. Jadi Credo Rasuli tidak punya kekuatan apa-apa dalam dirinya. Ini bukan aji-aji, bukan mantra. Jadi Credo Rasuli bukan untuk digunakan untuk mengusir setan, bukan digunakan untuk mendoakan rumah yang gak ada orangnya. Ini adalah cerminan firman Allah. Jadi karena Credo Rasuli adalah cerminan firman Allah, artinya Credo Rasuli didasarkan oleh firman Allah. Gitu ya Bapak Ibu Saudara. Nah, alasan kenapa kebangkitan Kristus harus masuk dalam Credo Rasuli, itu yang jadi pemberitaan kita pada hari ini. Pemberitaan firman pada hari ini. Boleh next? Hari ini saya punya 3 poin Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah rantai tugas Mesias, yang kedua status orang percaya setelah kebangkitan, yang ketiga adalah apa dampaknya bagi hidup kita. Hari ini kita akan banyak belajar soal sesuatu yang mungkin Bapak Ibu Saudara merasa ini kok terlalu berat dan sebagainya, karena balik lagi Credo Rasuli adalah kita menyamakan pengertian, bukan menyamakan pendapat, menyamakan pengertian, menyamakan doktrin. Karena sudah ada banyak doktrin yang aneh-aneh di luar sana. Alasan kenapa Bapak Gembala memilih Credo Rasuli sebagai tema kita adalah supaya gereja ini, GGP Sola Gratia Dalasari, tidak ikut arus doktrin yang aneh-aneh. Nah, doktrin yang benar adalah doktrin yang sehat adalah doktrin yang percaya dengan Credo Rasuli. Gitu. Sebelum kita masuk ke poin pertama, yang siap belajar katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Dipersiapkan Alkitabnya, kita akan bakal banyak buka Alkitab Bapak Ibu Saudara. Boleh next? Kita akan langsung masuk ke ayat 17 gitu ya, rantai tugas Mesias. Next. Ya, Yohanes 20 ayat 17 bilang begini, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Ayat ini menggabungkan Bapak Ibu Saudara antara kebangkitan Kristus yang memang sudah terjadi waktu itu dan kenaikan Kristus yang akan terjadi beberapa saat setelah ini. Karena kita tidak membahas kenaikan, minggu depan kita akan bahas kenaikan. Kita akan fokus sama ayat yang saya kuningin, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Bapak Ibu Saudara, kedatangan Kristus ke dunia itu punya makna. Maknanya adalah penebusan dosa. Namun rantai tugas Mesias, rantai tugasnya Kristus sebagai Mesias, itu nggak boleh ada satu yang hilang Bapak Ibu Saudara. Nah, disinilah iman Kristen didasarkan. Boleh next? Rantainya itu ada 5 Bapak Ibu Saudara. Ya, dimulai dari inkarnasi. Kita udah belajar inkarnasi ya, Tuhan yang jadi manusia. Nah, ini kita rayakan dalam sebuah hari raya besar namanya Natal. Tuhan
pencipta alam semesta jadi bayi yang tidak berdaya. Lalu naik jadi kematian, Bapak Ibu Saudara. Kematian Kristus di atas kayu salib. Minggu kemarin kita belajar bahwa Sang Mesias harus menderita. Karena dosa siapa? Dosa kita. Namun kematian tanpa kebangkitan nggak punya esensi apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Kalau dia mati tanpa bangkit, maka ya dia sama seperti orang yang lain. Makanya ada kebangkitan. Baru setelah kebangkitan ada kenaikan Kristus. Seringkali kenaikan ini diabaikan karena hari rayanya nggak besar gitu, Bapak Ibu Saudara. Padahal kenaikan Kristus ini sangat signifikan. Saya sudah pernah khotbah di sini. Kalau Yesus tidak naik ke sorga, maka tidak ada pembela kita di atas sana. Dia sedang membela kita menjadi perantara antara kita dengan Bapa. Dia sedang bersyafaat untuk kita di atas sana. Lalu setelah kenaikan, biasanya berhenti di sini, Bapak Ibu Saudara. Padahal rantai tugas Mesias yang terakhir itu adalah mengutus Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati setiap orang yang percaya. Kita kenal ini dengan sebuah hari raya namanya Pentakosta. Rantai tugas Mesias ini nggak boleh ada satu yang hilang, Bapak Ibu Saudara. Begitu juga saat kita memberitakan Injil, kita nggak boleh menghilangkan salah satunya. Saat ada yang tanya sama kita, Yesus lo nggak mati. Loh, kita harus bilang dengan teguh bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Yesus bangkit atau enggak ya? Yesus naik atau enggak ya? Kita harus teguh sama 5 ini, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya tulisnya bukan kelahiran tapi inkarnasi? Karena Kristus itu adalah Tuhan yang jadi manusia. Nah, kata gantinya adalah inkarnasi. Dia bukan hanya lahir aja, tapi dia adalah Tuhan yang jadi manusia. Begitu. Jadi poin pertama saya adalah kita harus menyamakan persepsi, menyamakan pandangan bahwa 5 kejadian dalam hidup Kristus ini adalah 5 hal yang menyelamatkan kita. Nah, kelimanya ini yang kita sebut sebagai Injil, sebagai kabar baik. Bahwa Tuhan lahir sebagai manusia, bahwa Tuhan mati menggantikan kita di atas kayu salib, bahwa Tuhan bangkit mengalahkan maut, bahwa Tuhan menyiapkan tempat untuk kita dengan dia naik ke sorga, dan bahwa Tuhan menyegel perjanjian dengan kita dengan menaruh rohnya di setiap hati kita. Begitu. Oke? Poin pertama sudah selesai. Cepat ya Bapak Ibu Saudara, nggak sampai 5 menit. Boleh next? Kita masuk ke poin kedua. Karena saya akan lama di poin kedua. Nah, kebangkitan ini punya makna penting karena status kita sebagai anak-anak Tuhan berubah. Boleh next? Yohanes 20 ayat 17. Kita akan baca sekali lagi, namun yang saya kuningin beda, Bapak Ibu Saudara. Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ada 3 yang saya kuningin, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah saudara-saudaraku, yang kedua adalah Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Kebangkitan itu ngomongin status yang diubahkan sama Tuhan. Oke, kita akan bahas yang pertama dulu, boleh next? Saudaraku. Sebelumnya Bapak Ibu Saudara, Kristus menyebut murid-muridnya, ya murid-murid. Namun penyebutan ini berganti menjadi saudaraku setelah dia bangkit. Disinilah sebenarnya letak dasar dari doktrin Kristen yang utama, namanya doktrin adopsi. Saya sudah pernah jelasin di sini. Bahwa tanpa kebangkitan Kristus kita tidak akan pernah diadopsi sebagai anak-anak Allah. Kita yang awalnya memanggil Yesus sebagai guru, sebagai nabi, setelah kebangkitannya kita ditebus dari kutuk dosa. Status kita naik jadi saudaranya Yesus, yang artinya kita sama-sama adalah anak-anak Allah. Yang terhibur karena berita firman ini, katakan amin. Seringkali kita melupakan status kita yang baru ini. Kita merasa bahwa kita ini adalah hamba Tuhan. Akhirnya gak berani minta apa-apa sama Tuhan. Kita ini seringkali merasa kita orang luar dari kerajaan sorga. Saya gak pelayanan ya. Saya gak layak untuk minta apapun. Padahal status kita udah diubah jadi saudaraku. Ini berarti yang pertama nih Bapak Ibu Saudara. Berarti Allah sudah menerima korbannya Kristus di atas kayu salib. Makanya Kristus memanggil murid-muridnya sebagai saudaranya. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang atas, bahwa meskipun kita gagal di sepanjang hidup kita, bahwa meskipun kita berdosa, bahwa meskipun kita selalu mengkhianati, memberontak kepada Tuhan, kebangkitannya membuat kita selalu diterima dalam keluarga kerajaan Allah.
Itulah kabar baik yang pertama yang kita dapatkan dari perubahan status setelah kebangkitan Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, boleh next? Galatia 4 ayat 5 sampai 7 ini adalah penegasannya, Bapak Ibu Saudara. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Status kita diubah, status kita ditwist dari hamba jadi anak. Karena momen kebangkitan. Lalu ada penyebutan yang lain lagi, Bapak Ibu Saudara, boleh next? Ada Bapakku dan Bapamu. Nah, yang tadi saudaraku ini enak. Oh, berarti kita sudah sama seperti Kristus, sudah sama-sama jadi anak-anak Allah. Namun waktu ngomongin Bapa dan Allah, Kristus memisahkan. Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Padahal ada kata ganti yang enak untuk menyederhanakan ini ya. Bapa kita atau Allah kita, gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi ada alasan kenapa Kristus menyebut Bapakku dan Bapamu. Seolah-olah ada pemisahan, seolah-olah ada perbedaan saat Kristus menyebut Bapa dengan sebutan Bapa, dengan kita dengan sebutan Bapa. Dan pada faktanya memang ada perbedaan. Saat Kristus menyebut Bapa sebagai Bapa, dia tidak memanggil Bapanya sebagai kita seolah memanggil Papa atau memanggil Ayah. Tapi Kristus memanggil Bapa sebagai gelar pribadi yang pertama dari Tritunggal. Jadi ini penegasan. Jadi saat Yesus memanggil Bapakku, dia sedang menegaskan bahwa pribadi yang pertama itu adalah Allah yang sama seperti dia. Makanya klaim-klaim yang bilang bahwa Yesus kan Tuhan kok berdoa sama Bapa. Lah ini Tuhan berdoa sama Tuhan, bukan Bapak Ibu Saudara. Kalau pakai bahasa sehari-hari itu bukan berdoa, itu namanya rapat. Karena kalau rapat itu orangnya setara semua Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau berdoa kan ada yang sedikit lebih rendah. Karena kita berkata bahwa Yesus merendahkan diri. Nanti kita akan lihat di Allahku dan Allahmu. Nah, sedangkan saat kita menyebut Bapa dengan sebutan Bapa, kita tidak sedang menyamakan diri dengan Bapa, tapi dengan segala kerendahan hati kita sadar bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Makanya bisa tulis, adopsi melalui pengorbanan Kristus yang mengubah status kita dari murid jadi saudara. Kita memanggil Bapa dengan sebutan Bapa karena kita sudah ditebus. Kristus dari awal memang harus memanggil Bapa sebagai Bapa karena dia memiliki gelar yang sama, yaitu Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya perbedaan ini membuat Bapak Ibu Saudara bukan bingung ya, malah, oh berarti kita beda sama Kristus, iya. Harus ada batas seperti itu Bapak Ibu Saudara. Supaya kadang-kadang kita ini, saya sudah sempat bilang di sini ya, orang-orang zaman sekarang ini ngawur kalau panggil Tuhan. Ini anak-anak zaman sekarang, termasuk teman-teman saya ini yang pendeta-pendeta. Kemarin saya barusan teleponan gitu ya. Saya cukup, saya negur dia karena manggil Tuhan Yesus itu Papi J, Bapak Ibu Saudara. Ada lagi yang manggilnya Daddy. Loh, Daddy ini kan konotasinya jelek ya. Sugar Daddy, Sugar Mommy gitu kan Bapak Ibu Saudara. Loh, Kristus ini bukan penyedia kita loh. Bukan cuma sekedar provider kita. Kristus ini Bapa segala hal. Kristus ini adalah yang menciptakan kita. Put some respect. Hormati. Loh, dia mengajarkan kita memanggil dia dengan sebutan apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan kan, kurios. Terus dia mengajarkan kita memanggil Bapanya dengan sebutan apa? Loh, Bapa. Terus kita buat jadi lebih, loh tapi kan Papi J, Daddy itu kan sama-sama Bapa. Dalam bahasa Inggris kalimatnya nggak gitu Bapak Saudara. Our Father in Heaven, Father, Bapa, sebutan yang penuh dengan hormat. Supaya kita sadar kita sedang ngomong sama siapa. Nah, orang-orang yang biasanya ngomong Papi J dan sebagainya ini biasanya ngawur dalam hal iman. Gitu kan, ngomong Papi J tapi lagi lagi di tempat-tempat yang nggak benar. Papi J pasti mengampuni. Ya iya, kamu manggilnya Papi J, nggak ada takut-takutnya akhirnya. Coba manggilnya Bapak. Liatin gunung, gitu kan? Liatin langit. Tuh, dia yang menciptakan itu, tapi dia memilihku jadi anak. Tunduk gitu. Setuju katakan amin. Lalu next, Allahku dan Allahmu. Boleh next? Apa ini Allahku dan Allahmu? Kenapa Kristus menyebut Bapa sebagai Allah? Padahal dia juga Tuhan. Nah, di sini baru momen kerendahan hati Yesus dipertunjukkan. Kristus adalah mediator kita. Kristus adalah imam agung kita.
Ya saudara, sudah dijelasin di sini bahwa Kristus adalah Mesias. Ada 3 hal soal Mesias. Saya akan kembali mention. Apa aja Bapak Ibu Saudara? Jabatan Mesias itu punya 3 ya. Raja, Nabi, sama Imam. Ya, udah dijelaskan sama Bapak Gembala. Tapi saya harus mention lagi karena ini harus ini akan nyambung sama poin saya. Yang pertama soal raja. Kristus raja dari keturunan siapa Bapak Ibu Saudara? Dari keturunan Raja Daud. Perjanjian keselamatan dimulai dari Abraham. Dari Abraham dikasih kemarin kita di youth barusan nonton Bapak Ibu Saudara. Nonton film His Only Son. Itu perjalanan Abraham naik ke Gunung Moria untuk mengorbankan Ishak. Nah, perjanjian keselamatan ini terus dijaga oleh Tuhan, bukan dijaga oleh manusia. Karena nanti dibuktikan sama Alkitab bahwa Abraham juga jatuh dalam dosa, Ishak juga jatuh dalam dosa, Yakub apalagi. Terus dari Yakub ke Yehuda apalagi. Saya pernah khotbah di doa malam, Yehuda itu nikahin menantunya sendiri loh Ibu Saudara. Ngambil pelacurnya ternyata menantunya sendiri namanya Tamar. Udah rusak semua ini generasi. Tapi Tuhan yang menjaga perjanjian keselamatan tetap ada. Sampai akhirnya Kristus lahir dari keturunan Daud. Jadi raja sudah valid. Lalu yang kedua Nabi. Musa bilang kan, dari tengah-tengah kamu, dari tengah-tengah saudaramu akan muncul Nabi seperti aku, di Ulangan 18. Ini Nabi yang dinubuatkan oleh Musa. Nah terakhir imam Bapak Ibu Saudara. Nah kalau kita baca Alkitab Bapak Ibu Saudara, imam itu harus dari keturunan siapa? Imam besar harus dari keturunan siapa Bapak Ibu Saudara? Harun. Sama-sama katakan Harun. Nah masalahnya Kristus kan bukan keturunan Harun. Jadi bagaimana imamnya dia ini valid? Bagaimana keimamatannya dia ini adalah sesuatu yang bisa dipertahankan. Kalau dia raja, oke, dia anaknya Daud. Nabi, oke, dia adalah penyambung lidah Allah. Dia mengabarkan firman. Tapi imam, apakah Kristus seumur hidupnya memimpin ibadah di sinagoge, di bait Allah? Alkitab tidak mencatat itu kan Bapak Ibu Saudara. Dia bukan imam besar kan? Lalu dia imamnya dari mana Bapak Ibu Saudara? Nanti di Ibrani akan dijelaskan bahwa dia adalah imam besar agung kita yang masuk ke dalam ruang maha suci, tidak membawa korban apapun karena korbannya adalah dirinya sendiri. Nanti akan ditabrakkan sama penulis Ibrani bahwa Kristus memiliki keimamatan bukan dari keturunan Harun. Karena keturunan Harun itu diturun-temurunkan Bapak Ibu Saudara. Namun Kristus adalah imam agung berdasarkan peraturan Melkisedek. Peraturan yang membuat dia akan menjadi imam untuk selama-lamanya. Jadi imam itu adalah perantara, Kristus adalah perantara kita. Makanya dia menyebut Allah dengan sebutan Allah di saat ayat ini muncul. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk menegaskan bahwa dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya, sehingga dia akan memanggil Allah, memanggil Bapaknya dengan sebutan Allah sebagai bentuk kemanusiaannya, sebagai posisinya sebagai mediator antara manusia dengan Allah. Lah saat kita menyebut Allah, nah kita bukan sebagai imam Bapak Ibu Saudara, tapi sebagai apa? Sebagai ciptaan, sama-sama katakan ciptaan. Nah biar kita semua disadarkan hari ini, termasuk saya. Kita disadarkan bahwa segala sesuatu yang kita punya ini bukan milik kita. Segala sesuatu yang kita punya ini adalah titipan dari Tuhan untuk kita kelola. Saya dapat alegori yang sangat baik kemarin waktu saya dengerin khotbahnya almarhum Fodi Baukam. Bapak Ibu Saudara pernah ke mall, terus pernah ke mall besar yang ada supermarket besarnya, gitu ya, Hypermart, Carrefour, gitu ya. Pernah ya Bapak Ibu Saudara ya? Yang pernah katakan yes, oke. Pernah ya? Nah, di situ ada sebuah tempat besar sekali, biasanya di kanannya. Itu tempatnya besar, tempat penitipan barang. Oke? Sudah ya, sudah kebayang Bapak Ibu Saudara ya. Nah, misal ini kita ke Royal gitu kan, di bawah kan ada Hypermart tuh. Kita ke Royal habis beli makan di atas, terus habis beli jajan, beli baju. Ini baju kan nggak boleh masuk ke Hypermart, betul ya Bapak Ibu Saudara ya? Harus dititipkan. Nah, saat kita titipkan barang itu ke mbaknya atau ke masnya, kita dikasih apa Bapak Ibu Saudara? Dikasih kartu, ya ada nomornya, untuk ngambil itu, betul? Nah kita belanja tuh di dalam, belanja beras, belanja segala macam di dalam,
belanja kebutuhan-kebutuhan, terus kita keluar. Kita bawa kartu itu. Nah, terus kita bilang sama mbaknya, mau ambil nomor ini mbak. Loh, saya gak ada ya mas, barangnya sampean. Saya butuh uang. Marah gak bagusnya? Marah. Atau gak usah digade ya, kita balikin ini terus, bentar mas, 2 bulan lagi ya, baru bisa diambil. Loh, kenapa? Loh, lah kan sudah jadi barang saya, sampean titip ke saya. Gitu tak konsep penitipan Bapak Ibu Saudara. Nah, kita itu sering kali berpikir bahwa kita adalah pemilik segalanya. Padahal kita ini cuma mbak-mbak atau mas-mas yang nitipin ini loh, yang jaga penitipan barang Bapak Ibu Saudara. Makanya sering kali ada orang-orang yang sakit hati sekali saat sesuatu diambil dari dirinya. Padahal sejak awal bukan miliknya. Di tempat penitipan barang itu, di kotak-kotak itu ada yang miliknya mbaknya atau masnya? Ya ada Bapak Ibu Saudara. Tapi dia dijadikan pengelola untuk mengelola barang-barang itulah. Kita ini pengelola Bapak Ibu Saudara. Nah, seringkali kita lupa ini, makanya Tuhan bilang Allahku dan Allahmu, supaya kita diingatkan kita cuma pengelola. Tuhan boleh ambil apapun dari hidup kita kapanpun. Kalau Tuhan kasih apapun kan kita bilang amin gitu ya. Yang mau diberkati katakan amin, amin. Yang mau dikasih apa, yang mau saya apa, amin. Tapi saat sesuatu hilang dari diri kita mulai bilang, loh Tuhan kok diambil? Loh itu sama aja kayak kita mbak-mbak penitipan barang, mas-mas penitipan barang yang bilang, loh kok diambil mas? Loh barangnya siapa? Yang dapat firman yang katakan amin. Saya juga lagi belajar kok soal ini bagus ya. Saat sesuatu hilang dari diri saya, kita sering kali kalau dapat firman itu kan ngerasa enak ngomong top deto ya. Gitu, ngelakon ini angel gitu kan, pakai bahasa Ibrani ya gitu. Ibrani pedalaman kan gitu. Enak ngomong top gitu. Saya kalau ada sesuatu yang hilang juga sering kali melihat ke atas gitu. Kok hilang gitu. Susah Bapak Ibu Saudara. Tapi ini kabar baiknya. Kabar baiknya adalah sebenarnya kalau kita memiliki prinsip hidup seperti ini, maka kita tidak pernah kehilangan apapun karena kita sudah menerima berkat yang terbesar di dalam kebangkitan Kristus. Amin. Hidup kita sudah dijamin sama Kristus. Itu adalah berkat terbesar daripada segala hal yang ada di dunia. Nah, saat kita sadar, saat kita memeluk iman ini, kita akan hidup dengan tenang, bagus. Makanya damai dan sukacita itu bukan sesuatu yang berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan pilihan. Bapak Saudara pernah lihat ada orang-orang yang ditinggal meninggal sama suaminya atau istrinya, tapi hidupnya tetap melayani Tuhan dengan teguh. Saya pernah ketemu orang-orang seperti itu, Bapak Saudara. Saya tanya kenapa? Selama saya masih hidup, berarti saya masih punya kesempatan untuk melayani. Jawabannya seperti itu. Saya punya dosen Bapak Ibu Saudara, kemarin saya barusan ketemu, setelah sekian lama saya ketemu. Dia ditinggal meninggal sama suaminya. Barusan nikah 2 tahun, punya anak baru usia setahun, ditinggal meninggal suaminya di masa Covid 2021. Saya ikut nguburin, saya tuh ada di ambulan di Keputih Bapak Ibu Saudara. Ambulannya di mana, pemakaman di mana. Jadi kita tuh harus pakai HP loh, di zoom gitu. Gak boleh kan Bapak Ibu Saudara waktu itu. Pakai APD semua soalnya. Meraung-raung dalam mobil, nangis dosen saya. Dosen saya ini cewek Bapak Ibu Saudara. Tapi sekarang apakah masih tetap hidup? Masih hidup. Kemarin makan sama saya. Dia bilang sesuatu yang benar-benar menggetarkan hati saya. Saya bilang, Bu Oca, gimana kabarnya? Baik, bilang. Puji Tuhan. Baiknya kenapa, Bu? Ya karena Tuhan Yesus baiknya, saya masih ngerasain makan ayam goreng masih tetap enak. Kadang-kadang hal sekecil itu, saya langsung, oh iya ya. Kadang saya pengennya hal yang besar, padahal ayam goreng juga masih enak. Akhirnya mulai bersyukur untuk hal yang kecil. Mulai bersyukur, mulai sadar bahwa segala hal yang kita punya adalah punyanya Tuhan. Bahkan tubuh kita juga punya. Jadi kelolanya dengan baik, Bapak Ibu. Boleh next? Terus dampaknya bagi kita apa? Kita udah masuk ke poin yang ketiga. Cepat ya Bapak Ibu Saudara ya. Karena kalau misalnya kelamaan nanti menguap kemana-mana Bapak Ibu Saudara. Pagi-pagi gitu ya. Dampaknya apa bagi kita setelah kita dapat semua ini? Boleh next? Oke. Kita lihat Alkitab kita masing-masing. Boleh lihat di depan juga. Kalau misalnya nggak bawa Alkitab, kita kan lihat sama-sama Bapak Ibu Saudara. Di Yohanes 20 ayat 15-16. Oke.
Kita bayangkan apa yang terjadi hari itu. Bapak saudara, Maria datang pagi-pagi di dekat kubur itu sambil menangis. Ayat 11 kan bilang begitu. Nggak ada di depan, boleh dicek Alkitabnya masing-masing. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Kita bayangkan jadi Maria ini Maria Magdalena, bukan Maria Ibu Yesus ya Bapak saudara. Jadi dia jenguk ke dalam kubur itu, ngintip Bapak saudara. Dia nangis, dia ngintip dalam kubur itu. Dan di dalam bukannya ada mayat, malah ada 2 orang malaikat ya 12. Ada 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala tempat Yesus dibaringkan, yang satunya di tempat kaki. Ada segel di situ. Oke? Lalu yang ayat 13 kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria, "Tuhanku," lihat Bapak Ibu Saudara, cara Maria melihat Kristus. Tuhanku, dia bukan bilang guruku, tapi dia bilang Tuhanku, my master, my lord, diambil orang. Ada orang-orang yang sangat hebat dalam iman itu saat mereka lihat Kristus, sebelum Kristus membuat mujizat, sudah panggil Kristus dengan sebutan Tuhan. Maria salah satunya. Oke? Tuhanku diambil orang, aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah ia berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 14 bilang begitu. Ada Yesus di belakang, tapi dia nggak tahu ada Yesus. Kok bisa nggak tahu, saudara? 3,5 tahun sama-sama dengan Yesus. Kok bisa nggak kenal sama Yesus? Apakah Yesus ganti wajah? Apakah Yesus ganti kulit? Atau apakah Yesus potong rambut? Biasanya kan gitu orang-orang Jawa kan. Oh, pangling ya mas, ganti potong rambut soalnya gitu. Apakah pangling Maria sama Tuhan Yesus? Atau kuncinya ada di kata menangis? Sama-sama katakan menangis. Kesedihan, duka, ratapan kita seringkali membuat kita gagal melihat Tuhan. Padahal itu Yesus. Kita seringkali bilang Tuhan jahat. Ayat 15 yang lebih parah. Kata Yesus kepadanya. Tadi malaikat yang tanya. Ini orang yang dia cari yang tanya. "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Pertanyaan ini juga sama, ditujukan kepada kita semua di sini. Gerald, di dunia ini apa yang kamu cari? Kamu nangisin apa? Kamu berduka karena apa? Dilanjutkan sama pertanyaan, kamu cari apa? Kita cari apa, Bapak Ibu? Itu pertanyaan penting untuk kita tanyakan ke dalam diri kita. Ada orang-orang yang belum menemukan tujuan hidupnya, alasan dia hidup bahkan sampai di umur tua. Ada orang-orang muda yang sudah menemukan tujuan hidupnya. Sekarang pertanyaan ini mari kita renungkan sama-sama, apa yang kita cari? Tuhan Yesus mengatakan dengan sangat jelas, siapa yang kau cari? Berarti sebenarnya pencarian kita di hidup ini tidak merujuk kepada benda apapun. Karena kalau benda harusnya pakai kata, apakah yang kau cari, betul? Tapi pertanyaan Tuhan Yesus adalah, siapakah yang kau cari? Seumur hidup kita cuma cari pribadi. Makanya saat kita naik jabatan dan sebagainya, kita tidak dipuji, kita kesel. Karena yang kita cari sebenarnya adalah pengagungan diri. Ini firman buat saya, Bapak Ibu, supaya saya tertegur. Kalau Bapak Ibu sudah tertegur ya puji Tuhan. Tapi saya lebih bersyukur kalau saya tertegur. Kadang-kadang yang saya cari adalah diri saya sendiri. Saya cari adalah pengagungan untuk Gerald. Makanya saat saya melakukan sesuatu, saya nungguin orang memuji saya. Sebelum saya kenal Kristus. Setelah saya kenal Kristus, saya akhirnya ngerti siapa yang harusnya saya cari. Ayat selanjutnya bilang kayak gini. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Saya pernah khotbah di YouTube, penjaga taman gitu. Bermula dari ayat ini. Bayangin, karena kesedihannya, karena dukanya dia lihat Yesus hanya sebagai penunggu taman. Lalu muncul ayat yang bilang begini, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Sambil nangis-nangis Maria bilang, balikin Yesus, balikin mayat Yesus. Sang mayat sudah bangkit, sudah hidup dengan tubuh kemuliaannya. Dan penghiburannya di mana, Bapak Saudara? Ayat 16, kata Yesus kepadanya, Maria. Boleh next? Poin terakhir saya sederhana, cuma satu kata, Bapak Saudara. Maria. Saya gak akan jelasin soal kata Maria, namun coba renungkan sejenak hari ini. Yesus memanggil nama Maria.
Yesus kenal setiap kita. Dia panggil nama kita satu-satu. Setiap panggilan yang kita terima dalam hidup kita, Alkitab mencatat Kristus tidak pernah memanggil orang. Tuhan tidak memanggil orang dengan acak. Dia selalu sebut nama. Abraham, Yakub, Ishak. Dan saat dia turun ke dunia, dia jadi manusia. Dia tetap menegaskan bahwa Gembala Agung kita tetap mengenal kita pribadi lepas pribadi. Namanya dipanggil. Dia tidak memakai kata ibu. Enggak, dia langsung bilang, Maria. Ini adalah sebuah hal yang menghiburkan kita. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Kita memulai kehidupan kita dari Taman Eden. Manusia dimulai dari Taman Eden, Bapak Ibu Saudara. Lihat, dari Taman Eden kita dimulai. Dosa masuk di situ. Seringkali kita nyalain iblis ya. Tapi padahal di Taman Eden itu ada sebuah hal yang sangat harusnya kita renungkan. Bahwa di dalam taman itu dosa bukan dimulai dari iblis. Iblis hanya twist, hanya ubah firman. Tapi yang berdosa siapa? Manusia. Bukankah buah ini terlihat baik? Dosanya itu bukan makan buahnya, Bu Saudara. Apa dosa manusia yang paling pertama? Sepertinya aku bisa melakukan yang lebih baik daripada Tuhan. Makanya namanya buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena seharusnya kebaikan dan kejahatan itu aturannya Tuhan, bukan aturannya kita. Saat kita makan buah itu, kita yang jadi Tuhan. Makanya seringkali kita bilang, termasuk saya, saat kita berdosa kita bilang, ya maklumin saya manusia yang penuh dosa. Tapi saat ada orang lain berdosa kita tunjuk keras. Singkirkan dia dari pelayanan. Dia gak layak naik mimbar. Dia gak layak dikonseling. Dia gak layak diberkati. Tapi saat kita yang berdosa kita bilang apa? Loh saya manusia loh Pak. Saya berdosa. Itu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang dimakan sama Adam. Dia merasa bahwa dia bisa menentukan mana yang baik dan mana yang jahat. Dimulai dari taman ini. Lalu kita masuk ke taman kedua di padang gurun. Iblis datang sama anak manusia. Dia mengatakan 3 hal. Kalau engkau Tuhan, ubah batu jadi roti. Kalau engkau Tuhan, lompat dari atas bait Allah. Kalau engkau Tuhan, sembah aku, kerajaan di bumi akan aku kasih ke kamu. Tuhan bilang ada tertulis. Lalu terakhir dibilang, enyahlah kau iblis. Di taman kedua, kita mulai berhalusinasi karena kita mulai kekeringan secara rohani. Karena padang gurun itu bukan taman, Bapak Saudara. Padang gurun itu prosesnya Tuhan. Lalu di taman ketiga ada taman Getsemani. Taman tempat Tuhan semesta alam hampir stres. Ada sebuah penelitian yang bilang begini, harusnya setiap manusia bisa keringatnya berdarah seperti Kristus, tapi gak ada manusia yang bisa mencapai titik itu. Tahu gak kenapa Bapak Ibu? Karena sebelum titik itu orang akan gila dulu. Kristus gak gila. Dia tetap sadar. Tapi saking takutnya, keringatnya bercucuran darah. Pembuluh keringatnya menetes jadi darah. Di taman Getsemani adalah taman tempat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lalu taman terakhir, taman tempat seorang pria kaya namanya Yusuf dari Arimatea. Sang anak manusia dibaringkan dan bangkit. Di taman itu Tuhan menemukan kita. Engkau akan bisa menemukan Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa menemukan Tuhan tanpa sadar bahwa Dia sudah bangkit buat kita. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara dari taman yang keberapa. Tapi semoga kita semua masuk ke taman yang keempat bersama-sama. Ada sebuah perumpamaan yang baik sekali Bapak Ibu Saudara. Saya selalu pakai perumpamaan ini. Ada anak kecil main Bapak Ibu Saudara. Cewek main. Sebut saja namanya yang paling terkenal mungkin ya. Grace boleh saya pakai ya namanya Grace gitu ya. Kan di sini banyak Grace ya. Ini anak kecil namanya Grace, masih umur 5 tahun. Main Bapak Ibu Saudara. Habis itu dia main, terus dia lihat hutan, dia main dalam hutan. Dia bilang sama papanya, "Pak, aku mau main dalam hutan, boleh nggak?" "Boleh. Jangan jauh-jauh," gitu kan biasanya orang tua kan bilangnya. Main dia dalam hutan.
Namanya anak kecil kan, ada kupu-kupu lewat dikejar. Akhirnya tersesat. Hilang, bapaknya nyari. Bawa tim SAR, bawa apa, saking paniknya bapaknya. Hutannya besar bagus. 1 hari nggak ketemu, 2 hari nggak ketemu. Hari ketiga ketemu bagus. Ketemu dia ada di tengah-tengah tanah lapang di dalam hutan itu. Mukanya udah cemong semua, bajunya udah rusuh semua, bagus. Nggak mandi 3 hari soalnya kan anak kecil. Apalagi anak kecil ya. Dia main pasir gitu kan, masih umur 5 tahun. Bapaknya lihat dia dari jauh, oh, puji Tuhan anakku masih hidup. Bapaknya datang dipeluk anaknya. Anaknya bilang begini bagus. Akhirnya papa datang, aku sudah cari papa dari tadi. Dari 3 hari lalu. Gak tahu ini sudah hari keberapa pak, karena namanya anak masih kecil. Seringkali kan kita kayak gitu. Akhirnya aku menemukan Tuhan. Padahal faktanya Tuhan yang menemukan kita. Yang dapat firman yang katakan, pada faktanya Tuhan yang memanggil nama kita. Lebih dulu baru kita memanggil dia Tuhan. Tuhan yang tangkap kita lebih dulu, baru akhirnya kita memanggil dia Tuhan. Boleh next? Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Kita baca sama-sama Bapak Saudara. 2, 3. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Ini adalah penghiburan terakhir untuk saya kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan bilang, ini ayatnya merah Bapak Ibu Saudara. Ini Tuhan Yesus yang bilang, tidak ada seorang pun yang bisa merebut mereka. Mereka itu siapa? Kita, sama-sama katakan kita. Tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Kristus dan tangan Bapa. Makanya Bapak Ibu Saudara, kekristenan adalah agama yang hebat, karena ini bukan agama, ini adalah hubungan antara pencipta dan ciptaan yang begitu manis. Karena keselamatan kita, boleh next. R.C. Sproul bilang seperti ini, kita aman bukan karena kita berpegang erat pada Yesus, tapi karena Yesus yang memegang kita. Amin. Sehingga segala hal yang kita lakukan, keselamatan kita aman, bukan karena pelayanan kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena ibadah-ibadah kita, tapi karena Kristus yang memegang kita. Kristus yang membuat kita tetap ada di tangannya, dan dia sudah memastikan tidak akan ada yang bisa merebut mereka dari tanganku. Dan Kristus bukan manusia yang bisa melepaskan seseorang. Kristus bukan manusia yang bilang, aku cinta sama kamu, selamanya aku mau sama kamu, tiba-tiba 2 tahun lagi hilang. Kamu berubah, enggak? Kristus enggak begitu. Dia terima kita apa adanya. Dia deal sama dosa kita. Dia naik ke atas kayu salib untuk memastikan kita pasti selamat. Saat dia datang, kita pasti akan dikenali oleh Bapa. Amin. Itulah penghiburan soal kebangkitan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita akhirnya sadar bahwa keselamatan bukan didasarkan oleh apa yang kita lakukan, tapi apa yang sudah Yesus lakukan. Saat agama bilang, lakukan sesuatu supaya kamu selamat, Injil bilang, dan segala sesuatu sudah diselesaikan oleh Kristus. Makanya Credo Rasuli dimulai dengan, aku percaya akan apapun yang sudah dilakukan oleh Kristus, itu yang membuat aku selamat. Boleh next? Pertanyaan reflektif Bapak Ibu Saudara. Ada apakah gitu ya? Apakah 1, apakah 2? Pertanyaan reflektif yang pertama, apakah kita sudah hidup dengan identitas baru sebagai anak-anak Allah? Mari renungkan pertanyaan ini bersama-sama, karena kita seringkali tidak sadar bahwa kita adalah anak-anak Allah. Identitas kita masih anak-anak dunia Bapak Ibu Saudara. Saya pun juga pernah hidup seperti itu. Saya pun juga pernah hidup kayaknya kalau tanpa uang nggak bisa hidup deh Tuhan. Makan nopo kalau nggak ada duit. Itu kan Bapak Ibu Saudara. Apa identitas kita yang baru? Hari ini kita udah dijelasin. Identitas baru kita adalah saudara-saudaranya Kristus.
Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Saya mau pastikan di sini bahwa semua orang mendapatkan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak punya kewajiban untuk memenuhi keinginan kita. Tapi Tuhan pasti akan memenuhi kebutuhan kita. Tuhan gak ada kewajiban untuk memenuhi keinginan kita. Tapi Tuhan pasti akan memenuhi kebutuhan kita. Dan lihat hidup kita ke belakang. Apakah ada kebutuhan kita yang tidak terpenuhi? Bukankah semuanya selalu tepat waktu? Sekarang mari kita hidup bersama Bapak Ibu Saudara. Gak ada mimbar Bapak Ibu Saudara. Saya setara sama Bapak Ibu Saudara. Mari kita hidup bersama-sama, bertumbuh sebagai anggota tubuh Kristus. Bersama-sama saling menegur, saling mengingatkan, saling menguatkan. Bapak Ibu Saudara pernah sakit gigi? Males kan ngapa-ngapain? Saya waktu kemarin badminton Bapak Ibu Saudara, tangan saya Rudolf yang lebih parah. Gak pernah badminton gitu ya. Bawa gayungnya sampai jatuh gayungnya. Jadi gak bisa mandi, akhirnya mandinya itu pakai tangan kiri. Seringkali gereja itu bilang, oh, kalau satu berdosa ya sudahlah biarin. Padahal kita ini tubuh Kristus. Satu kena masalah, semuanya kena. Kesakitan semua. Tapi kadang-kadang kita gak mau direpotin. Sadarkah kita bahwa orang di kiri kanan kita adalah saudara kita? Boleh lihat kiri kanannya? Ya. Boleh lihat? Nah. Lihat senyumnya Bapak Ibu Saudara. Nah. Sekarang boleh lihat kiri kanannya. Bilang dengan penuh iman, dengan penuh kasih, dengan senyum yang tulus, kamu saudaraku. Kita gak lagi beda darah Bapak Ibu Saudara. Kita gak lagi beda darah. Kita adalah saudara dalam Kristus. Satu sakit, semuanya sakit. Amin. Kedua, Bapak Ibu. Apakah kita telah berjumpa tadi kan untuk forum, untuk hubungan dengan sesama. Nah sekarang tentang pribadi kita telah berjumpa dengan Kristus nggak, Bapak Ibu? Kita sadar nggak bahwa Kristus sudah memanggil kita dengan nama kita? Ada lagu sekolah minggu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, gitu kan? Apakah ini cuma kita nyanyikan dari kita kecil? Atau kita sadar bahwa Kristus sudah memanggil kita, Bapak Ibu? Kalau kita sadar bahwa kita sudah dipanggil dengan nama. Padahal ada orang yang udah ketemu lama sama kita. Mereka masih gak tahu nama kita. Tapi Kristus tahu nama kita. Nama itu ngomongin apa sih Bapak Ibu Saudara? Kristus tahu kebutuhan kita. Kristus tahu apa yang sedang kita gumulkan. Kristus tahu kesedihan kita. Kristus tahu masalah kita. Nah saat kita memilih untuk berjumpa sama dia di taman yang keempat, di kuburan, tapi tempat mayat itu gak ada. Yang ada adalah kuasa kebangkitan. Kita akan menemukan bahwa ternyata seumur hidup kita dicari oleh pencipta alam semesta. Kita dicari oleh penguasa dari seluruh bumi. Kita dipanggil dengan namanya. Mari bangkit berdiri, kita tutup firman hari ini. Bapak Saudara dapat firman-Nya, amin? Amin. Kita akan baca satu ayat terakhir, Bapak Saudara. Main musik bel singer boleh maju. Oh mohon maaf, Roma 8 ayat 38. Kita baca dari 37 Bapak Saudara. Roma 8 ayat 37 sampai 39. Iya, Alkitab saya tiba-tiba nge-lag Bapak Saudara. Mohon maaf. Yang sudah ketemu katakan amin. Roma 8 ayat 37 sampai 39. Bapak Saudara, saya kasih latar belakang dari ayat ini. Ayat ini adalah ayat paling romantis sebenarnya yang pernah ada di Alkitab. Tapi karena yang nulis Paulus waktu lagi di Roma, dia lagi ada di penjara, jadi kesannya seperti ayat yang keras, ayat yang penuh teguran. Tapi saat kita baca ini, kita akan sadar bahwa ini sebenarnya ayat yang paling romantis yang pernah ada di Alkitab selain di Yohanes 3 ayat 16 ini. Padahal sebenarnya seluruh Alkitab itu ayatnya romantis, karena ini surat cinta dari Tuhan buat kita. Kita baca sama-sama Bapak Saudara. Dia 37 sampai 39. 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Amin.
Ini ayat di dalam marka saya di Alkitab saya tulis. Too much, terlalu besar. Karena Paulus yang adalah teroris, dia menulis kata-kata ini dengan baik. Dia tuduh semuanya, baik maut maupun hidup, baik malaikat. Ada malaikat yang jatuh kan? Ada Lucifer kan? Yang jatuh. Lalu dia tuduh lagi baik pemerintah-pemerintah maupun penguasa kita, diktator. Kita hidup di Indonesia, bersyukur Bapak Saudara. Di Nigeria, gereja dibantai, pemerintah tutup mata. Di Myanmar lagi ada kudeta militer. Di Iran lagi lockdown Bapak Ibu Saudara. Paulus waktu itu hidup di zaman Kaisar Nero. Semua orang Kristen dibantai habis. Bahkan saat Roma gelap, gak ada lampu Bapak Ibu Saudara. Kaisar Nero bilang, orang-orang Kristen aja jadiin lampu. Dibunuh, dimasukin ke tombak, dibakar buat jadi lampu buat Roma. Bapak Ibu Saudara boleh cek sejarah. Betapa kejamnya masa itu. Paulus bilang, pemerintah, baik yang ada maupun sekarang. Ternyata setelah Nero masih ada yang lebih parah. Ada Napoleon Bonaparte, ada Adolf Hitler. Dibantai semua kekristenan. Tapi kekristenan itu semakin dihimpit, semakin bertumbuh. Lanjut. Kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah. Sesuatu makhluk lain, bahkan Paulus menuduh makhluk-makhluk lain kita nggak tahu ya. Di Indonesia ada kan pocong, kuntilanak, di Amerika ada vampir. Dituduh semua sama Paulus, dihibur di akhir. Tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Di dalam siapa? Di dalam Kristus Yesus. Kalau semuanya sudah dituduh sama Paulus, apakah kebangkrutan kita, apakah kegagalan kita, apakah dosa kita bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Mungkin engkau yang menjauh, tapi Kristus selalu memegang tangan. Mari bersama hari ini kita ambil keputusan untuk menggamit tangannya yang memegang, untuk merespon pegangannya dengan baik. Jika dia sudah manggil kita, bolehkah kita memanggil dia dengan sebutan yang benar? Bolehkah kita memanggil dia dengan sebutan Tuhan, pencipta langit dan bumi, Allahku, Bapakku, sahabat, saudara. Amin. Mari tundukkan kepala kita berdoa.